Pak Surya Paloh dan geng Nasdem serta geng Golkar saat ini pasti sedang bersukacita. Pasalnya, media sedang riuh memberitakan tentang batalnya Indonesia jadi host Piala Dunia. Di sisi lain, ada kader mereka yang ternyata melakukan korupsi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, korupsinya bareng sama istri. Kompakan ya. Maka pemberitaan kader mereka yang dicokok KPK tidak banyak diperhatikan masyarakat. Adalah Bupati Kapuas 2 periode bin Brahim S. Bahat beserta istri Ari Egahni. Ini dia info terkini Widya. Saudara Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan sang istri Ari Egahni Ben Bahat saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Bupati Kapuas tersebut diduga telah meminta, menerima, atau telah memotong pembayaran pada pegawai negeri sipil atau kepada kas umum seolah-olah mereka memiliki utang pada keduanya. Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Ben Brahim S. Bahat ini sendiri ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada hari ini. Telah ditetapkan oleh lembaga anti rasuah sebagai terduga korupsi. Mereka diduga menerima kucuran dana dari sejumlah pihak dan mereka merupakan penyelenggara negara. Di zaman yang sudah serba canggih, mengandalkan teknologi, namun cara korupsi yang mereka lakukan terhitung konvensional. Jika tidak ada kasus batalnya host Piala Dunia, mungkin pemberitaan kasus ini lumayan berpengaruh. Utamanya persiapan Golkar dan Nasdem menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Berlatar belakang pegawai negeri, mestinya Pak Ben Brahim berpikir 1000 kali melakukan itu. Kejadian ini juga makin membuktikan bahwa pemberantasan korupsi baik di tingkat eksekutif maupun legislatif masih menjadi tantangan besar. Sebagai masyarakat, kita harus mendorong KPK untuk membenahi sistem, bukan hanya meningkatkan pengawasan semata. Dengan tertangkapnya kader Nasdem ini, membuat Surya Paloh pusing 7 keliling. Sebab salah satu menterinya, Johnny G. Plate, juga sedang berada di bibir jurang gegara kasus korupsi BTS yang melibatkan adik kandungnya. Padahal adik kandungnya bukan pejabat apapun di Kominfo. Tahun 2021 lalu kader Nasdem, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, terkena operasi tangkap tangan atau OTT bernama Hasan Aminuddin. Kasusnya hampir sama dengan kejadian di Kapuas. Bila di Kapuas kader Nasdem itu yang jadi wakil rakyat di DPR RI berstatus istri. Sementara di Probolinggo yang ditangkap itu bupatinya bernama Puput Tantriana dan suami yang kebetulan wakil rakyat dari Nasdem ikut kena getahnya. Apa pentingnya atas terbongkarnya kasus ini? Tentu ini menunjukkan di tingkat partai tidak dilakukan pembenahan sistem. Lihat saja apa yang diambil oleh Nasdem maupun Golkar. Mereka hanya memecat Ben Ibrahim dan istrinya. Lebih uniknya lagi, pasangan suami istri ini menggunakan uang hasil korupsinya, salah satunya guna membiayai lembaga survei. Nampaknya setelah menjabat 2 periode, Pak Ben ini ancang-ancang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah. Lumayan uniknya, meski Pak Ben Ibrahim itu bupati, tidak tercatat sebagai pejabat struktural di Partai Golkar. Sementara istrinya yang cantik jelita juga hanya sebagai kader saja di Partai Nasdem. Biasanya pejabat itu menginginkan jabatan struktural di partai politik. Bila tidak, kebanyakan mereka tidak aneh-aneh. Ada contohnya seperti Pak Ganjar atau Pak Jokowi. Tidak ada jabatan struktural di PDI Perjuangan. Dan mereka lumayan baik rekam jejaknya. Bukan itu saja. Jika sang suami memilih karir di eksekutif dan istri berkarir di legislatif, bukankah berada dalam satu partai saja tidak akan ada persoalan? Atau ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dan yang membuat KPK tidak habis pikir? Pak Ben menguras APBD dengan cara memotong pembayaran sejumlah ASN
atau juga kas umum daerah dengan dalih ada sangkut paut utang piutang pada sang bupati. Ini tindakan riskan karena pengawasan yang dilakukan BPK sebenarnya lumayan detail. Jika biasanya para pejabat memakai dana korupsi untuk foya-foya, tidak demikian dengan mereka. Uang yang terkumpul digunakan sebagai biaya operasional dalam Pilgub Kapuas, juga Pilgub Kalimantan Tengah. Istrinya yang maju dalam kontestasi legislatif 2019 juga memakai dana itu. Modus ini mudah terbaca karena memang cara-cara ini marak digunakan waktu tahun 2000-an hingga 2009. Dan setelah periode tersebut, jarang seorang kepala daerah memanfaatkan model yang sama. Sebab para pengawas keuangan mudah mengudusnya. Mestinya keduanya bersikap hati-hati dan tidak melanggar aturan yang sudah ada. Diakui atau tidak, biaya politik di Indonesia memang masih tinggi. Pemilih masih lebih mengutamakan calon yang memberi uang dibanding calon yang menyampaikan gagasan. Secara internal, Golkar dan Nasdem tidak memperlihatkan keseriusan mereka, utamanya di wilayah Kalimantan, menata para kadernya, membersihkan dari perilaku-perilaku korup. Di beberapa wilayah, utamanya luar Jawa, pengawasan perilaku money politik harus lebih ditingkatkan lagi. Money politik, serangan fajar, blocking pemilih, itu beberapa faktor yang membuat biaya politik tinggi. Komisi 2 DPR, pemerintah, KPU dan Bawaslu harus membangun pemilu yang berintegritas, menjauhkan para kandidat dari suap. Menurut Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, uang yang dikumpulkan Pak Ben dan istrinya mencapai 8,7 miliar. Sebuah jumlah yang cukup fantastis. Ditambah, sebagian dana digunakan membayar 2 lembaga survei nasional agar mempublish elektabilitas mereka. Hasil survei itu tentu diharapkan dapat menggiring pemilih untuk tidak ragu menentukan pilihan sesuai yang disampaikan lembaga survei. Sistem yang dibangun ini terutama pengawasan penggunaan dana kampanye masih minim. Di sisi lain, sikap DPR kepada para pembongkar perilaku pembobolan dana negara malah berkebalikan. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam yang membongkar transaksi janggal bernilai ratusan triliun rupiah di Kementerian Keuangan harus menghadapi serangan DPR. Kejadian ini menandakan bahwa wakil rakyat kita semestinya bersyukur jika ada pihak-pihak yang kemudian membuka perilaku-perilaku yang melanggar hukum, agar di masa depan bisa membenahi sistem. Termasuk di tingkat partai politik harus ada standar transparansi maupun akuntabilitas. Dibutuhkan keterlibatan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan partai politik secara periodik. Sayangnya, yang tertuang dalam sistem pemilu kita, audit keuangan partai politik hanya dijalankan ketika ada pemilu dan pilkada. Itu pun sebatas pada biaya kampanye. Sedangkan keuangan partai politik yang terpisah dari kampanye tidak pernah ada pemeriksaan, apalagi pelaporan. Bila negara semakin modern, sudah seharusnya audit diterapkan juga pada partai politik, bukan hanya di perusahaan dan yayasan saja. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya.